Selamat pagi, Bapak Ibu, Eyang Kung, Eyang Putri, dan seluruh saudaraku yang baik. Mari kita sambut pagi yang baru dengan rasa syukur. Dan kita akan menjalaninya bersama tangan Tuhan yang penuh perlindungan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 9 ayat 20. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Saudaraku, menjamah sesuatu merupakan hal biasa. Tetapi jamahan menciptakan efek luar biasa jika yang kita jamah adalah kabel telanjang bermuatan listrik misalnya. Begitu tangan seseorang menyentuh objek itu, bisa seluruh tubuhnya terpental. Dan bukan tidak mungkin bisa kehilangan nyawa. Jadi, dalam konteks tertentu, tindakan menjamah bukan hal biasa. Termasuk kejadian yang disaksikan oleh kitab Injil, khususnya Injil Matius. Seorang perempuan yang telah mengalami penyakit pendarahan 12 tahun, mengalami dampak luar biasa buat hidupnya. Saat itu, di tengah keramaian manusia, dia menjamah jubah Yesus. Seketika itu juga ada kekuatan luar biasa yang memancar untuk perempuan itu. Dan saat itu juga, penderitaan yang telah berjalan 12 tahun berhenti. Perempuan itu sembuh. Padahal dia hanya menjamah jumbai jubah, bukan tubuh atau fisik Yesus langsung. Jamahan itu mempertemukan iman sang ibu dengan kuasa yang ada pada diri Yesus. Hasilnya pasti tidak diduga oleh orang banyak itu. Atau sang perempuan itu pun tak pernah menyangkanya bahwa jamahannya atas bagian busana yang dikenakan Yesus akan mengubah nasib dan hidupnya. Jamahan itu menjadi media yang mengubah hidupnya ke depan. Jamahan iman bukan sembarang memegang sesuatu tanpa arti. Saudaraku, pada tahun 2017, ada seorang perempuan Vietnam berusia 94 tahun, mempunyai kebiasaan menjelang tidur. Perempuan yang bernama Yu Zizi itu setiap menjelang tidur memegang baju tentara Jepang. Baru setelah itu dia bisa tidur dengan nyenyak. Kisahnya berawal ketika Perang Dunia Kedua meletus. Jepang mengalami kekalahan dari sekutu. Maka Vietnam menuntut tentara Jepang yang ada di negeri itu diminta kembali ke negerinya. Rupanya, waktu itu Yu Zizi adalah salah satu perempuan Vietnam yang dinikahi oleh seorang tentara Jepang.
Akibat tuntutan itu, mau tidak mau, suami Yusisi meninggalkannya, dan dia ditinggal seorang diri, membesarkan 2 orang anak di Vietnam. Satu-satunya kenangan dari suaminya adalah baju tentara yang ditinggalkannya. Oleh karena itu, sejak kepergian suaminya, bila dia sedih dan mengenang suaminya, dia selalu memegang atau menjamah baju suaminya sebelum tidur. Yusisi tidak pernah menikah lagi. Selama lebih dari 60 tahun, dia biasa menitikkan air mata sambil memegang baju tentara Jepang. Dengan itulah dia dikuatkan. Dan pakaian suaminya adalah benda berharga yang paling dekat hatinya. Saudaraku, jamahan itu sungguh mengakibatkan efek luar biasa. Terlebih bila yang dijamah adalah Tuhan Yesus, sedang yang melakukannya didorong oleh iman, seperti perempuan yang telah sakit 12 tahun. Demikian pun, jamahan itu memberi kekuatan batin bila yang dijamahnya dekat dengan hati dan bendanya amat berharga. Seperti pengalaman Yusisi. Itu baru jamahan manusia atas sesuatu atau pada orang yang amat berharga di hatinya. Apalagi jika Tuhan Allah yang menjamah kita, menjamah Anda, dan menjamah saya. Pasti seluruh hati, jiwa, emosi kita bergetar. Kita mengalami pengalaman yang menggetarkan jiwa, sekaligus mempesona batin. Untuk itu, saudaraku, berikanlah diri kita sepenuhnya dijamah Tuhan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, jamahlah hati, jiwa, dan emosi kami, agar kami mengalami hal yang penuh pesona dan menggetarkan sebagai pengalaman iman yang indah dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memasuki pagi baru bersama Pendeta Emeritus Supriyatno. Tuhan memberkati.